Nah, kalau menurut Abang gimana nih Bang? Terkait dengan aktivitas pariwisata yang melibatkan gajah yang harus ditunggangi gitu ya. Nah, ini seperti apa nih Bang? Jadi saya tidak sama sekali meragukan kekuatan gajah, tapi secara etik saya mendukung bahwa kita barangkali perlu menghindari menunggang untuk kepentingan bisnis. Tetapi yang saya sesuai dengan surat edaran juga, kecuali kan disebutkan untuk kegiatan patroli, ya kan, mitigasi konflik dan segala macam yang itu membuktikan bahwa bisa menunggang. Tapi untuk purpose apa? Jadi spiritnya surat edaran itu saya lihat bukan soal nih gajah lemah, tapi soal etik. Salam pariwisata berkelanjutan, bertemu lagi dengan saya Wiwi Madayani di Leaders Talk Tourism, seri podcast dari Desma Center. Hari ini kita kedatangan salah satu expert ya, ahli gajah di Indonesia, sangat senior. Salah satu sahabat saya sudah berkecimpung di bidang konservasi, malang melintang selama lebih dari 30 tahun. Wow. Dan beliau juga adalah Asian Elephant Specialist Group di IUCN dan juga Dewan Pengawas Forum Konservasi Gajah Indonesia dan juga dokter hewan. Bang Wahdi Asmi. Halo Mbak Wiwi. Terima kasih Bang. Terima kasih sudah hadir di sini. Pengalaman 30 tahun jadi malu kan begitu. Baru sadar begitu tuanya saya kan. Atau begitu berpengalaman ya Bang. Kita bertemu dan mungkin udah lama juga ya. Iya, sudah lama sekali. Itu di 15 tahun yang lalu di Sumatera Utara. Ya. Time flies. Yeah. Terima kasih juga udah diundang Mbak Bibi. Saya menerima undangan dan saya lihat ini topik yang menarik karena saya juga tidak selalu suka muncul di publik sebenarnya. Tetapi karena Mbak Bibi mengundang untuk topik yang menarik, saya sangat senang. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih juga kami Bang. Sudah lama sekali sebetulnya saya itu ingin berdiskusi mengenai hal ini ya, karena ada salah satu pemanfaatan dari pariwisata itu adalah dengan melibatkan salah satunya adalah satwa gajah gitu ya. Oke, Bang, ini sekarang lagi sibuk apa Bang sekarang? Sibuk apa ya? Sekarang ini lagi sama teman-teman juga di komunitas di Megamendung, ada bantu Yayasan Paseban bersama Pak Andi Utama dan juga Pak Wiratno. Menarik, sebuah lanskap kecil tapi di lokasi yang begitu penting di dekat cagar biosfer Cibodas ya. Gitu. Ya, ada kegiatan kerjasama dengan perhutani juga. Iya. Di samping ya kegiatan harian tetap kan dengan gajah di Sumatera, di Aceh. Itu pasti nggak ketinggalan. Tetap di Aceh. Jadi roaming saya itu, home range saya diperluas dari Aceh, Sumut, Sumatera sampai ke sekarang Jawa Barat. Oh, sekarang Jawa Barat. Oke. Kalau gajah kan home range. Wilayah jelajahnya itu diperluas. Oke. Nah, tadi karena ada bicara wilayah jelajah, ini paling banyak ini populasinya di mana estimasi ini Bang? Yang kalau gajah ini. Iya, gajah Sumatera kita itu ya, saya merujuk data yang dari kementerian sekitar 1.300 sampai 1.600 ekor yang tersisa seluruh Sumatera island wide, dan yang stabil itu di Aceh sekitar 550-an lebih populasinya. Beberapa kantong itu justru ada tren peningkatan, tapi juga ada beberapa yang lain tentunya ada masalah menurut, ada kematian dan segala macam. Tapi ya itu di berbagai tempat lain ada juga masalah-masalah populasi yang kemudian terisolir, menjadi terjepit, yang kita namakan doom populations, yang itu nanti harus menjadi PR kita untuk diselesaikan. Ya, Mbak. Jadi Aceh itu salah satu provinsi yang populasinya paling stabil dan juga sekarang signifikan gitu. Karena Aceh itu punya
sekitar 62% ya forest cover dari terestrialnya itu adalah hutan. Sekitar 3,5 juta hektar itu continuous forest antara ekosistem Loser dan Pulumasin. Dan Aceh juga itu sesungguhnya juga adalah provinsi yang punya kelengkapan 4 spesies kunci kita. Selain gajah, ada harimau, ada orangutan, dan juga badak yang tersisa. Menarik. Dan untuk gajah yang isu, boleh ya saya langsung cerita yang ini ya? Iya, silakan Bang. Nah, di isunya di gajah in situ, gajah liar kita ini, Mbak Iwi dan teman-teman, saya manggil teman-teman audiens apa nih? Iya, teman-teman atau Sobat Desma. Sobat Desma sekalian ya. Si gajah ini masalahnya tidak semuanya itu tinggal di dalam kawasan konservasi. Oke, di Taman Nasional Waikambas dia di dalam Taman Nasional. Tapi ada banyak tempat lain di seluruh Sumatera. Justru persebaran atau home range atau wilayah jelajah gajah itu berada di luar kawasan konservasi. Maka mayoritas untuk Sumatera itu lebih dari 80% di luar kawasan konservasi, di berbagai status fungsi kawasan hutan lain, bahkan di luar kawasan hutan, di APL, di sela-sela perkebunan. Ini yang menjadi fenomena yang menjadi tantangan bagi konservasi gajah karena keberadaannya justru banyak di berbagai kawasan yang lain. Sehingga memunculkan interaksi dengan masyarakat, dengan berbagai upaya pembangunan lain, perkebunan, sehingga muncullah konflik antara gajah dengan masyarakat. Nah, ini menjadi titik krusial di mana reaksi retaliasi dari masyarakat kadang-kadang meracun gajah atau membunuh gajah, berburu karena berkelindan dengan permasalahan konflik ini. Itu Mbak. Karena gini juga Mbak Bibi, gajah ini dengan manusia itu punya preferensi yang mirip soal lahan. Manusia suka pasti yang lowland area, yang flat sehingga gampang diakses, gampang dibangun. Nah, si gajah juga begitu. Terbukti dengan kita pasang GPS Collar di gajah di beberapa tempat. Di preferensi gajah itu dia suka yang lowland forest, juga yang flat. Jadi sama keinginannya dengan manusia. Tetapi ketika penataan ruang, kan nggak pernah kita ngundang gajah dalam menata membangun RT RW toh, sehingga gajah tentunya selalu terkalahkan kepentingannya. Nah, ini yang kemudian terjadi overlap antara habitat gajah dengan kepentingan pembangunan lain, sehingga menjadi titik konflik dan sekaligus titik di mana kita kehilangan gajah. Juga karena konflik ini, kalau saya seorang pemburu gajah, pemburu gading, saya nggak akan mungkin randomly masuk ke hutan terus nyari-nyari gajah. Karena home range-nya begitu luas, bisa 400 km persegi gitu. Saya bisa nggak pernah ketemu gajah. Tetapi kalau saya tahu ada konflik gajah di satu lokasi, itu sudah informasi pasti ada gajah. Nah, kalau saya interest untuk berburu, nah pasti saya akan masuk dalam wilayah-wilayah berkonflik, memanfaatkan situasi demikian, lalu menjadi informasi untuk bisa melakukan tindakan perburuan dan segala macam. Nah, jadi sebetulnya secara terstruktur itu kalau misalnya ada gajah di in situ dan ex situ, itu sebetulnya tantangan terbesar gajah pelestarian gajah ini seperti apa, Bang? Tadi itu memang untuk yang in situ tadi karena begitu dalam periode yang begitu panjang, semua kita itu para pekerja konservasi, tentu juga pihak otoritas, BKSDA dan pemerintah ini selalu disusahkan dalam situasi di mana gajah itu banyak tersebar di berbagai status fungsi kawasan, termasuk di luar kawasan hutan. Nah, sekarang ini sudah hadir undang-undang kita yang terbaru, Undang-Undang 32 yang memperkenalkan sebuah nomenklatur aturan baru tentang areal konservasi. Nah, ini yang saya kira khususnya bagi gajah ini adalah solusi yang ditunggu-tunggu sejak lama. Kenapa? Karena areal konservasi itu mulai mengatur areal-areal di luar kawasan konservasi
di berbagai kawasan hutan produksi atau hutan lindung atau bahkan di APL yang kira-kira penting bagi habitat satwa sebagai koridor atau sebagai fungsi yang lain, maka dia bisa dilakukan pengelolaan di bawah areal preservasi yang sekarang ini dalam proses penuntasan NSPK-nya. Saya mendengar itu dalam bulan April depan akan selesai perpresnya, diharapkan demikian. Nah, ini ditunggu-tunggu bagi gajah sejak lama karena akan sangat sulit sekali ketika gajah bergerak ke kawasan APL. Bagaimana instrumen apa yang dulunya ya, ketika belum ada mekanisme area preservasi, bagaimana kita bisa menyentuh dan mengelola itu bersama dengan para pemangku lahan yang bervariasi nih di lapangan. Ya. Itu yang untuk yang in situ salah satu PR yang cukup berat. Untuk yang tadi Mbak Bibi bilang yang ex situ, nah yang ex situ ini kita punya, barangkali saya mendapat informasi dari teman di kementerian, ada tersisa lebih dari 500 ekor populasi gajah captive ya, yang ex situ itu baik itu di berbagai camp pusat latihan gajah, ERU, CRU, Flying Spot, dan juga LK-LK di Pulau Jawa dan juga Bali dan di tempat lain. Ini yang kita maksud sebagai populasi ex situ ya, atau captive elephant itu ya. Nah, ini isunya adalah gajah-gajah yang kita miliki ini sekarang mayoritas itu bukan hasil dari breeding, tetapi adalah sisa yang zaman dulu kita tangkap sebagai solusi dari mitigasi konflik. Kalau dulu itu solusinya kalau ada konflik gajah itu yang problem elephant ditangkap untuk dilatih agar bisa dipakai untuk melakukan penggiringan atau sebagai upaya kita menghandle masalah konflik gitu. Tetapi kemudian sejak tahun 2004 pemerintah kita melakukan moratorium untuk penangkapan dan itu efektif sampai sekarang. Tidak ada lagi policy untuk menangkap gajah untuk dijadikan captive elephant, kecuali kalau ada individu yang perlu direscue karena mungkin terjerat, ada case-case yang spesifik. Nah, itu atau translokasi, menangkap untuk ditranslokasi ke tempat baru, menangkap gajah untuk dipasang GPS collar untuk monitoring, itu boleh. Tetapi untuk kepentingan membawa gajah liar ke captivity, polisinya sudah lama tidak. Sehingga jumlah yang sekarang kita punya itu adalah sisa yang dulu ditangkap. Memang ada yang lahir di captivity, di breeding, tetapi tidak banyak. Jadi mayoritas itu adalah sisa yang dulu ditangkap. Masalahnya adalah sekarang itu ditangkap mungkin sebelum 2004 gitu ya. Dan sekarang mereka sudah bukan beranjak dewasa lagi seperti lagu-lagu kan, ini beranjak tua. Ya. Nah, ketika beranjak tua, tentu tidak semua kemudian akan masih sehat secara reproduktif. Ya. Apakah dia akan masih individu itu masih akan bisa berkontribusi untuk captive breeding program? Belum tentu. Ada masalah reproduksi, kista dan segala macam. Nah, sehingga ini kita sekarang ini dalam waktu yang cukup panjang kita beramai-ramai banyak pihak selalu menganaktirikan urusan gajah captive, urusan konservasi ex situ. Kenapa? Karena semua orang merasa kita harus spend energi kita, resource kita untuk apa? Oh, yang liar, in situ. Jadi dari sejak dulu itu ini dikesampingkan. Tetapi hati-hati karena ini ada waktu yang berjalan. Kalau kita satu saat akan mengerjakan konservasi captive breeding, ya, konservasi ex situ yang sangat serius, maka jangan sampai terlambat karena ini sudah beranjak tua. Beberapa sisa individu yang kita punya di captivity, maka tentu harus diseleksi individu mana yang kemudian bisa masuk ke program captive breeding,
kita juga harus memperhatikan yang di utara dengan yang di selatan Sumatera itu punya haplotype yang berbeda, sehingga kita harus mapping variasi genetik yang baik ya ketika kita ingin memulai program captive breeding. Jadi tidak boleh lagi gajah itu kita pandang terkotak-kotak secara administratif. Kita harus melihatnya nationwide karena harus melihat peta genetik dan segala macam. Kita harus bisa consolidate populasinya, dan kita sudah saatnya beranjak kepada program yang sangat serius untuk captive breeding karena masanya, waktunya tidak lagi tersisa banyak sampai mereka individu yang sudah beranjak semakin tua ini kemudian kehilangan kemampuan reproduksinya. Ya, ini ada isu di continuation breeding ya, berarti juga salah satunya ya Bang ya. Yeah. Nah ini terus kalau misalnya proses yang terjadi sekarang seperti apa Bang? Karena kan ini tadi sudah ada isu bahwa ini akan ada missing ya di situ ya, karena ini ada gajah-gajah yang tadi sudah akan beranjak tua gitu. Nah kemudian sekarang ini seperti apa prosesnya? Saya kira tadi kalau kita akan mulai lebih serius melakukan program captive breeding, maka kita perlu menata populasinya. Tadi perlu kita mapping genetiknya. Saya kira ada representasi utara, tengah, dan selatan Sumatera. Kita perlu konsolidasi, termasuk harus mempertimbangkan resource dari gajah-gajah yang ada di LK-LK. Karena dimanapun gajah berada, Indonesia bilang wildlife belong to the states kan. Yeah. Walaupun sekarang ada di LK, walaupun ada di Bali, itu tetap nggak pernah keluar dari miliknya negara ini gitu. Ketika negara membutuhkan, kita harus bisa melihat mana individu yang terbaik untuk kita kemudian consolidate mulai pada program-program captive breeding yang betul-betul serius. Ya saya kira ini momentum yang baik karena semua pihak, saya melihat publik sangat atensi yang sangat besar terhadap gajah. Pak Presiden kita juga sangat, kita tahu Pak Presiden sangat punya atensi yang sangat serius untuk gajah juga. Pak Menteri juga demikian. Kita berharap dalam waktu dekat ini kita akan mulai melakukan langkah-langkah yang lebih serius, baik itu untuk konservasi in situ maupun yang tadi yang ex situ, Mbak Bibi. Iya. Nah, Bang, kalau terkait dengan karakter dan perilaku gajah ini seperti apa, Bang? Ya gajah itu dia itu makhluk yang punya ikatan sosial sangat dekat ya antara keluarganya. Jadi yang dinamakan kelompok gajah itu atau herd gajah itu dipimpin oleh yang betina yang namanya matriarch ya, kita namakan itu matriarch. Dia yang memiliki semua history tentang knowledge ya, karena gajah punya memori yang sangat baik. Dia untuk memaintain home range atau wilayah jelajahnya itu, dia tentu harus punya pengetahuan di mana bisa melewati barir alam, di mana ada salt lake ya, sumber mineral, di mana air, di mana pakan, di mana tempat yang dia bisa berlindung dan segala macam. Itu home range yang begitu luas, itu hanya dimiliki knowledge-nya secara utuh oleh tentunya para gajah yang dewasa dan matriarknya gitu. Sehingga knowledge itu yang diwariskan secara bertahap kepada anak-anaknya kan. Nah, sesungguhnya ya pimpinan di kelompok gajah itu perempuan. Nah, kita kan ada beberapa suku nih di dunia yang dia katanya matriarkal ya. Artinya dia mengikuti turunan dari ibu kan, seperti orang Minang kali ya. Minang ya, jadi. Nah, itu menarik. Nah, ketika anak-anak yang jantan, dia tentu ikut dengan kelompok herd ini. Semua anak-anak, baik itu betina dan jantan. Ketika dia mulai menjadi dewasa, di pradewasa, yang jantan itu keluar dari kelompoknya. Karena ini barangkali sunatullah ya, sudah diatur demikian, dia keluar dari kelompoknya untuk menghindari dia kawin sedarah ya, untuk jadi inbreeding kan. Jadi secara natural tetap yang dewasa itu akan keluar dari kelompok. Yang betina menambah besar kelompok gajah itu populasinya. Lalu yang jantan keluar ini dia akan membentuk kelompok yang loose yang kita sebut sebagai bachelor group ya, atau dia bisa soliter juga jantan. Dalam rangka apa? Dia nanti akan mencari mendeteksi kelompok lain supaya dia bisa
bereproduksi dan kawin dengan kelompok lain. Itu menghindari dia kawin sedarah lalu kemudian inbreeding toh. Nah, itu yang kemudian menarik ya bagi untuk gajah ini, dan dia punya ikatan emosional yang sangat dekat. Kadang-kadang anak gajah itu tidak harus selalu dilayani oleh induknya. Dia punya ibu asuh, punya bibi yang merawat dia. Ketika satu bayi itu menjerit, itu yang langsung spontan bergerak itu adalah bibi yang sudah ditugasin untuk ngurusin dia gitu. Jadi nggak harus selalu ibunya gitu. Nah, ini kadang-kadang transisi ini juga kadang-kadang unik. Kita bisa melihatnya di PLG juga bisa terlihat. Dia punya induk, tapi kemudian pada satu hari tiba-tiba seperti ada sertijab itu kepada bibi mana, dia kemudian punya attachment yang sangat dekat gitu ya. Pada level ketika dia teriak bayi itu nih nggak bisa dikontrol oleh maut lagi itu. Si bibi itu langsung bergerak tuh mendekati si bayi ya. Jadi ada pola-pola seperti itu di gajah. Dan dia mengenal juga dalam beberapa penelitian, dia ada ritual berduka ketika ada yang mati. Dia ada ritual lalu ketika dia berjalan nanti begitu panjang ketemu lagi dengan bangkai atau sisa tulang belulang kelompoknya, dia akan stay di situ beberapa waktu dan seperti ada mengingat kembali lah para ini deh. Ada ritual seperti itu di gajah. Iya, ritualnya seperti apa tuh dia? Dia akan pegang gitu, berada di sekitar itu. Ketika juga kematian awal, dia juga nggak langsung pergi. Biasanya juga ada beberapa waktu untuk dia tinggal bersama yang sudah mati. Iya. Itu ada penelitiannya yang mengamati. Ya, ini memang dan mereka cukup sensitif ya, Bang ya, terhadap karena kalau saya baca berita itu kadang misalnya ada yang ibunya mungkin merasa anaknya terganggu gitu ya, sehingga kemudian ada respon reaktif gitu terhadap. Iya, karena itu tidak hanya ibunya, pasti juga semua kelompoknya ya akan bereaksi gitu ya. Yang juga menarik itu gajah ini kan mamalia darat terbesar dan dia makan itu banyak. Sudah banyak makan, dia rombongan lagi kan bawa grupnya, sehingga dia butuh makan yang relatif banyak sekali. Makanya dia butuh memaintain ketersediaan pakan tuh sepanjang waktu harus ada. Itulah alasan kenapa dia butuh home range atau wilayah jelajah yang luas, supaya dia kapanpun dia menjelajah, pada tempat itu masih tersedia pakan yang baik. Ketika habitat ini home range-nya mengecil, maka ini akan bisa menjadi rusak kalau dia kemudian dikurung di tempat yang kecil. Nah, dia untuk memaintain konservasi pakannya sendiri, dia harus punya home range sirkulasi yang begitu luas. Jadi kapanpun dia bergerak itu sudah tersedia kembali, sudah tumbuh kembali pakan yang pernah dia makan dulu. Karena dia makan rame-rame tuh. Sekali jalan malam itu kalau masuk kebun sawah itu bisa punah itu sawahnya gitu. Demikian itulah cara dia untuk menjaga selalu ketersediaan pakannya di habitat aslinya gitu. Bang, sebetulnya proses kaptif itu seperti apa sih Bang? Proses kaptif gajah itu. Ini kan sesuatu yang tidak mudah ya. Ya, dulu itu memang sebenarnya tradisi melatih gajah dari liar menjadi captive itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak Kesultanan di beberapa tempat di Sumatera dan juga Jawa, di Aceh. Perang ya. Ya, yang sangat terkenal kan di Aceh itu Iskandar Muda di abad ke-16 itu menggunakan justru menunggang gajah putih ya sebagai gajah tunggangan raja dan gajah itu sangat biasa itu dulu di shipping untuk perang, armada perang untuk membawa logistik dan segala macam, itu hal yang sangat praktek yang biasa terjadi. Dan kita masih mendapat sekarang tertinggal itu foto-foto di zaman kolonial Belanda, itu antara di Aceh itu ada wilayah Tangsel dan Gempang itu juga
logistik, persenjataan itu dibawa pakai gajah. Itu ada tertinggal foto-fotonya. Tapi kemudian setelah itu tradisi memelihara gajah dan teknik yang kita miliki itu kemudian hilang tanpa ada referensi, tanpa ada orang kemudian yang bisa mewariskan. Nah, hanya kemudian di tahun 80-an, 85 kemudian muncul policy yang baru karena ada kemudian peningkatan intensitas konflik gajah dengan masyarakat, terutama di daerah transmigrasi di Lampung dan kemudian juga di Aceh. Maka pemerintah kita karena kemudian tidak ada lagi masyarakat yang mampu punya knowledge untuk menghandle konflik gajah ini, atau kita mengimpor gajah Thailand, 2 gajah Thailand bersama mahutnya itu di Waikambas ya. Dan kemudian di tahun 87 sama 2 ekor gajah dari Thailand dan mahutnya itu ke Aceh. Jadi practically itu dari Lampung dan Aceh mereka kemudian menghandle konflik gajah yang terjadi dengan cara menangkap dan melatihnya. Jadi sesungguhnya di era yang sekarang ini, meskipun dulu kita sangat terkenal dan punya tradisi sendiri dengan gajah jinak, teknik yang kita pakai sekarang di zaman modern ini adalah basically adalah yang kita impor dari Thailand, which is di awal itu juga bukanlah teknik yang terbaik. Tetapi sejak tahun 80-an sampai hari ini ada banyak sekali improvement, ada teknik-teknik yang lebih memenuhi kaidah animal welfare dari para trainer gajah di berbagai negara, termasuk negara-negara maju sudah memberikan pelatihan membantu kita meningkatkan teknik-teknik bagaimana kita menghandle gajah, melatih gajah dengan baik, termasuk penggunaan alat dan segala macam gitu. Oke, Bang, sebetulnya seperti apa, Bang? Kenapa terjadi konflik antara gajah dan manusia dan bentuknya yang paling banyak itu seperti apa, Bang? Tipe konflik itu ya gajah. Tadi kan ya kita cerita dia butuh maintain home range-nya, tapi itu bisa siklus tahunan, bisa lebih dari itu. Nah kemudian ketika gajah nggak ada, kan masyarakat lalu membuka karena memang penataan ruangnya itu memang direncanakan untuk dikonversi, lalu masyarakat masuk dengan perkebunan dan segala macam. Nah, ketika gajah berputar, dia kemudian di home range yang aslinya, lalu kemudian berpapasan, bertemu, overlap dengan kegiatan budidaya. Nah, ini menjadi tentunya ada istilah crop riding itu. Kebetulan komoditi yang kita tanam oleh masyarakat adalah komoditi yang palatable, yang memang disukai gajah. Sawit, pisang, pinang, dan segala macam itu ya disukai oleh gajah, sehingga dia makan. Bagi gajah ya dia ketemu restoran gratis di situ gitu bagi si gajah. Nah ini yang menjadi isu penting. Terima kasih untuk pertanyaan ini Mbak Wiwi, karena ini yang jadi isu penting konservasi di Sumatera itu adalah tingginya intensitas konflik ini. Lalu masyarakat kan desperate ingin tahu bagaimana solusi dari konflik ini kan. Saya kira tidak ada solusi tunggal untuk konflik. There is no one single bullet solution, tapi harus ada kombinasi. Karena sifatnya konflik ini dia berlaku site spesifik, dia sangat bervariasi, sehingga juga solusinya harus adalah kombinasi beberapa strategi. Nah, salah satu strategi yang menurut saya tidak boleh kita tinggalkan adalah bagi masyarakat yang dinamakan konflik itu ketika bukan karena gajah melewati landscape mereka, tetapi ketika gajah kemudian berdampak negatif, terutama terhadap ekonomi mereka, keselamatan dan segala macam. Maka yang harus diadres adalah soal tadi, economic loss-nya ini. Kalau itu adalah isu perkebunan, maka kita tentu harus berpikir apakah masih ada opsi komoditi perkebunan lain yang juga penting secara ekonomi, punya value yang baik, tetapi pada saat yang sama tidak dimakan oleh gajah atau tidak disukai oleh gajah, atau istilah kita unpalatable untuk gajah. Nah itu kemudian tentunya ini harus diurus oleh satu sektor yang memang bidangnya ini, bidang perkebunan, pertanian itu bukan urusannya orang konservasi nggak ngerti. Makanya solusi yang kita butuhkan
untuk konservasi gajah ini benar, ini masalahnya konservasi, masalahnya sektor kehutanan, tetapi solusinya ada di semua sektor yang lain. Jadi skala yang kita butuhkan itu skalanya pertama landscape scale dan kemudian harus lintas sektor yang harus turun. Ketika kita mengatakan bahwa gajah liar itu, kita mau flipping ini dari challenge menjadi opportunity, ini bisa jadi tourism nih untuk melihat gajah liar. Well, jangan juga seolah hanya tugas kembali ke BKSD untuk mengembangkan tourism di masyarakat atau kepada Taman Nasional. Kan tourism itu ada sektornya sendiri. Satu kementerian pariwisata turun dong ke situ. Ketika ini kita perlu adjustment untuk penyesuaian komoditi, perkebunan, pertanian, ada sektor besar di situ. Ya turun, satu sektor itu harus turun di level yang appropriate itu. Makanya baru pada level itu, baru kita akan bisa selesai ini urusan gajah. Tapi kalau sampai kapanpun kalau dianggap semua ini seolah BKSDA itu punya semua solusi, ya nggak mungkin, karena resources sangat terbatas. Di sini makanya dibutuhkan banget, pertama tidak hanya lintas sektor, secara vertikal ini lintas horizontal ya. Ini harus lintas sektor. Tapi secara vertikal ini mulai dari pemerintah daerah sampai pusat juga harus turun gitu dengan peran masing-masing. Itu skala minimum yang kita butuhkan. Ini yang sangat mengerikan bahwa minimum scale-nya adalah semua orang, semua sektor dan juga dari bawah sampai ke pusat gitu. Harus bisa bersama-sama. Karena kan ini isu konflik. Jangan dipandang hanya untuk gajah, tapi kan juga membantu kehidupan masyarakat yang terancam keselamatannya, yang ekonomi yang terganggu. Jangan dipandang dong hanya masalah konservasi, masalah kehutanan. Ini masalah penghidupan kita, masalah ekonomi, masalah security. Ya, jadi kok saya jadi ngantuk deh. Jadi saya kira isu penting itu yang ingin saya sebut bahwa kalau kita mau conserve gajah, salah satunya kita harus address masalah konflik antara gajah liar dengan masyarakat. Tapi solusinya ada di lintas sektor. Maka dari itu, ini ada lagi guru saya Pak Wiratno yang sedang mempromosikan leadership landscape based leadership itu yang dimaksud bahwa jangan hanya juga kita yang bekerja di sektor kehutanan, BKSDA untuk sebagai otoritas konservasi, kita hanya melihat apa yang di piring kita. Kita harus bisa melihat resources itu dari semua sektor. Justru anggaran yang kita miliki sebagai modalitas, tapi kita harus mampu leveraging bagaimana Pemda itu harus bisa contribute. Sektor lain, private sector harus bisa contribute. Bagaimana private sector itu bisa memberikan peran yang signifikan untuk solusi bagi konservasi gajah. Karena Pak Menteri kemarin menyebut bahwa sisa kantong populasi kita itu yang 21 tersisa ini butuh diinterkoneksi. Beberapa populasi itu dikhawatirkan sudah sangat terisolir dan menjadi doom population dan segala macam. Ini perlu interconnecting. Interconnecting ini butuh koridor yang tadi mudah-mudahan area preservasi bisa memayungi sebagai policy, tapi juga butuh peran semua sektor termasuk private sector. Hanya perlu kita bantu untuk memfasilitasi mereka. Saya kira sekarang semua orang antusias, apalagi sebagian private sector itu juga saya kira juga daripada dirambah pihak yang lain, mendingannya dibantu untuk koridor gajah. Saya kira itu salah satu cara untuk bridging ya, karena gajah tidak tahu wilayah administratif, batasan administratif. Justru itu. Saya kira ini penting ya bahwa tadi gajah nggak punya KTP kan, dia punya KTP seumur hidup nasional, dia nggak punya boundaries. Sehingga ya kita harus bisa melihat solusi ini lebih komprehensif, lebih island wide ya, lebih melihat berbagai pertimbangan di luar batas-batas administrasi. Ya, apalagi tadi bicara soal pemetaan genetik yang utara dengan selatan yang berbeda, maka kita perlu consolidate dalam konteks yang captive dari breeding. Ketika Abang menyebut utara dan selatan itu di mana, Bang?
tepatnya? Ya, Aceh, Secara geografis. Sumatera Utara sampai Riau itu memiliki haplotype ya secara genetik berbeda variasinya dengan yang di selatan ya, di Sumsel, Lampung, gitu. Bengkulu. Nah, ini justru harapan kita lebih variatif, tapi ternyata nggak cukup bervariasi. Tetapi at least kita harus memberdayakan variasi ini antara utara selatan, memperkaya variasi genetik kita dalam konteks captive breeding. Harus consider bagaimana kita bisa mengkonsolidasi populasi ini untuk yang ex situ, yang captive ya. Tapi yang in situ tentu tidak sesederhana itu karena bicara gajah liar toh. Tapi ketika kita ada intervensi dan memungkinkan, kenapa tidak untuk consolidate ya supaya variasi genetiknya lebih kuat gitu. Tapi habitat asli ada di Sumatera saja ya, Bang ya? Untuk gajah Sumatera, kan gajah Sumatera ini adalah sub spesies levelnya dari spesies gajah Asia. Gajah Afrika itu binatang yang berbeda pada level spesies. Gajah Sumatera benar bahwa subspesies gajah Sumatera ini hanya ada di Pulau Sumatera. Satu-satunya subspesies yang hanya ada di satu pulau ya ini gajah Sumatera. Kalau subspesies lain, Elvas maximus, Elvas maximus indicus, dan borneensis, termasuk yang borneensis yang kemarin Pak Menteri mengunjungi di Kalimantan, kita berbagi antara Malaysia dan Indonesia. Jadi ada di dua negara. Tetapi kalau gajah Sumatera hanya ada di Sumatera. Bang, jadi gimana nih menurut Abang kalau misalnya ada pemanfaatan lain dari gajah ya, misalnya untuk pariwisata? Saya kira pemanfaatan itu di mata konservasi adalah salah satu pilar ya. Pilar pemanfaatan itu dari pengawetan, ya kan, pelindungan ya. Benar gak sih? Pengawetan, pelindungan, dan pemanfaatan ya. Pemanfaatan lestari ya. Itu kan kesatuan utuh dari yang namanya konservasi kan di Indonesia kan seperti itu ya. Tetapi kan tidak hanya pemanfaatan, tapi ada kata lestarinya di sini. Nah, bagi saya sah-sah saja bahwa semua itu punya peran. Konservasi gajah captive itu tadi yang ex itu ada banyak peran. Tapi yang paling baik tentu perannya kembali melink kepada in situ. Misalnya gajah kita dipakai juga untuk patroli, untuk membantu mitigasi konflik. Ya, dia mendrive gajah liar kembali ke alam. Ketika kita butuh menangkap gajah liar untuk ditranslokasi, pasti butuh armada gajah jinak, gajah captive, dimanfaatkan untuk itu. Ketika kita ingin pasang GPS polar pada gajah liar, supaya kita bisa tracking pergerakannya sebagai early warning system, kita pasti butuh armada gajah jinak kita untuk dipakai. Jadi peran mereka itu lebih kepada link pada in situ. Tetapi juga ada yang diperagakan. Oke, peran apa yang dia perankan? Oke, peran edukasi, peran penelitian. Kita tidak bisa menafikan ada banyak knowledge yang kita reveal itu berkat penelitian yang dikontribusikan oleh gajah captive, baik itu di Afrika, di negara maju maupun di kita, di lembaga-lembaga konservasi, di zoo, ya, di safari, itu tidak bisa kita nafikan. Nah, tentunya tentunya perannya itu harus jelas. Jangan sampai kemudian gajah dijadikan hanya mesin untuk mencetak uang, berbisnis, pure bisnis itu nggak elok karena gajah ini kan juga adalah satwa yang dilindungi, sudah terancam punah, dan gajah Sumatera ini, Mbak Wiwi, adalah the only critically endangered gajah di dunia. Ya, kalau di level spesiesnya gajah Asia, dia masih endangered, tidak critically endangered.
gajah yang lain, subspesies lain belum ada yang di listing oleh di red list sebagai critically Sudah endangered. masuk red list Nah, kita ini critically endangered. Jangan sampai tentunya harus kita memperkuat peran gajah itu dimanapun dia berada, dia punya peran yang kuat dalam mendukung konservasi. Kalau peran itu penelitian, silakan. Kalau peran itu kemudian untuk edukasi, silakan. Tapi untuk menjalankan peran itu kan dia perlu resources, perlu dengan itu kemudian ada wisata, it's okay, selama dia jelas perannya apa. Tapi tentu tidak baik kalau murni gajah dipakai sebagai hanya untuk benda untuk attracting tourist, menghasilkan bisnis. Ya, harus juga ada link dong, ada feedback dari bisnis ini kepada konservasi institute atau peran gajah itu untuk mendukung secara langsung proteksi habitat, patroli dan segala macam. Jadi kontribusi seperti apa nih Bang yang bisa dimungkinkan oleh si lembaga swasta tadi? Ini kita bicara soal yang LK kali ya. Iya, yang LK. Iya. Yang di luar Sumatera gitu ya. Atau yang di zoo ya, karena banyak juga camp-camp gajah di Sumatera ini perannya langsung dia attach dengan habitat liar in situ, dia mendukung patroli, mendukung mitigasi konflik. Ini on daily basis dikerjakan oleh mereka yang di Sumatera. Tapi yang di zoo dan di safari dan segala macam, tentu tadi lebih banyak ke peran edukasi dan riset. Nah ini yang harus mereka perkuat perannya dengan baik itu. Jadi ada role yang spesifik, niche yang spesifik yang kita appreciate, ya, gitu. Nah sekarang ini kan baru terbit nih Bang surat edaran dari Ditjen KSDAI Kementerian Kehutanan mengenai pelarangan wisata tunggang gajah. Nah kalau menurut Abang gimana nih Bang? Terkait dengan aktivitas pariwisata yang melibatkan gajah yang harus ditunggangi gitu ya. Nah ini seperti apa nih Bang? Saya pada posisi mengerti, memahami kenapa ada policy, kenapa ada kebijakan untuk melarang menunggang gajah atau melakukan interaksi yang lebih eksploitatif lah kesannya terhadap gajah, karena gajah memang pertama sudah critically endangered dan dia dilindungi, kita appreciate. Jadi etik ini soal etik, tapi sama sekali bagi saya itu bukan soal gajah itu lemah, nggak mampu ditunggangin oleh, jadi tidak ada argumentasi palsu yang lain, tapi saya mendukung karena ini soal etik. Soal kekuatan gajah jangan diragukan itu ya. Gajah itu ketika dia kopulasi atau kawin, ya bayangkan saja gajah jantan yang mungkin beratnya 5-6 ton tuh, dia mounting di atas gajah betina yang jauh lebih kecil dari dia. Ya, walaupun secara fair kita bilang dia kan nggak seharian di atas gajah, tapi walaupun berulang kali ya. Tapi itu minimal 20% dari berat badan jantan itu akan ditumpukan di punggung si betina itu. Walaupun ada banyak argumentasi, ini gajah ini sesungguhnya tipe evolusinya itu dia istilahnya graviportal, dia lebih kuat menahan beban dari modelnya seperti itu karena berat badannya sendiri besar, makanya bentuk kakinya seperti pilar. Sendinya lebih kaku karena dia ingin menahan beban seperti itu ya. Dan perlu diingat juga gajah Asia bentuk dorsal ya, punggungnya itu dia lebih arch compression ya, dia seperti jembatan ya, melengkung cembung ya. Seperti ini. Nah, kalau gajah Afrika dia lebih saddle shape ya, dia lebih cekung seperti ini. Ya tentu kekuatannya lebih kuat yang cembung ya, seperti jembatan, desain jembatan ya. Jadi saya tidak sama sekali meragukan kekuatan gajah, tapi secara etik saya mendukung bahwa kita barangkali perlu menghindari menunggang untuk kepentingan bisnis. Tetapi yang saya sesuai dengan surat edaran juga, kecuali kan disebutkan untuk kegiatan patroli, ya kan, mitigasi konflik dan segala macam yang itu membuktikan bahwa bisa menunggang, tapi untuk purpose apa?
Jadi spiritnya surat edaran itu saya lihat bukan soal nih gajah lemah, tapi soal etik. Boleh untuk mitigasi konflik, karena itu on daily basis kita kerjakan, tidak terlihat publik, tapi setiap hari. Dalam mitigasi konflik itu, contohnya Aceh, satu hari itu bisa terjadi konflik itu secara bersamaan di 3-4 kabupaten yang berbeda. Maka dari itu, di Aceh itu punya unit-unit yang ditempatkan di tempat-tempat yang rawan konflik. Namanya CRU, Conservation Response Unit, yang supaya dia bisa langsung menghandle permasalahan konflik gajah di tempat-tempatnya. Dan itu dikerjakan tanpa dilihat publik, tanpa dilihat media, on daily basis. Menggiring gajah, pakai tentunya mahut dong, pakai gajah jinaknya, gajah patrolinya. Ya, kita kadang-kadang harus translokasi, pasang DP, semua pakai armada gajah jinak. Tapi gajah mahut dan gajah itu sudah memang demikian cara kita, teknik kita melatihnya, mengendalikan dari atas. Ya. Artinya surat edaran itu secara jelas memberikan secara eksplisit bahwa tidak boleh menunggang untuk kegiatan eksploitasi wisata untuk peragaan hanya untuk kesenangan. Tapi kalau purpose-nya konservasi, patroli, silakan. Itu artinya apa? Gajah itu bisa ditunggang, tapi untuk purpose yang spesifik. Tapi untuk yang demikian dihindari. Tentunya ini kita mengerti bisnis yang semata-mata mengandalkan riding gitu pasti akan suffering. Nah, ini yang saya kira harus diantisipasi. Karena bagaimanapun tadi disampaikan bahwa wildlife belong to the state. Ketika sebuah LK kehilangan kemampuan dalam mengelola karena mungkin income-nya menurun, tidak mampu memenuhi kebutuhan yang minimum untuk gajah, which is adalah sangat tinggi ya kebutuhan minimumnya, maka satu saat nih pemerintah tentunya akan harus mengambil peran-peran dalam mensupportnya, bahkan mengantisipasi kalau terjadi, which is sering terjadi ya, LK-LK yang kemudian tidak lagi mampu mengurus satwanya harus di handle oleh negara. Nah, ini tentunya perlu ada pemikiran yang lebih mendalam ke depan bagaimana opsi-opsi alternatif. Saya tidak akan mau ikut mikirin kalau itu hanya murni mikirin soal bagaimana dia bisa survive secara bisnis. Tapi karena tadi kita mengakui bahwa yang di captivity, di LK juga punya peran penting dalam konteks edukasi, dalam konteks penelitian, maka poin saya adalah bagaimana penelitiannya, edukasinya adalah bisa sustain. Maka dari itu saya interest. Tapi kalau hanya untuk sustain bisnisnya, saya nggak interest. Ngapain gajah kita yang dilindungi, yang sangat critical endangered, jadi mesin hanya untuk mencari uang? Tidak dong. Tetapi saya interest karena ini ada peran yang sangat penting diperankan oleh LK. Maka make sure bahwa objektifnya itu dilakukan. Maka semua orang akan bantu. Kita bantu bersama memikirkan itu. Nah, ini akan bagaimanapun akan tidak mudah bagi LK yang apalagi yang selama ini bergantung sepenuhnya hanya dengan riding. Nah, ini perlu ada exit strategi, ada alternatif strategi pemanfaatan yang seperti diarahkan juga oleh Pak Dirjen dalam surat edarannya itu. Ada dicarikan alternatif atraksi lain yang lebih non eksploitatif lah, ya. Peragaan-peragaan lain, saya kira itu masih dimungkinkan karena publik itu dengan poin bahwa ini adalah edukasi, lebih banyak informasi diterima oleh visitor, tapi dia mungkin cukup memandang, cukup berinteraksi secara minimalis, masih banyak informasi yang diperoleh daripada kita membandingkan daripada orang hanya bisa megang boneka saja tanpa bisa melihat yang real ya. Saya kira dengan kreativitas masih bisa mendapatkan revenue yang cukup lukratif kalau desain interaksi itu meskipun sangat terbatas tapi dibuat sangat eksklusif. Jadi kalau eksklusif dengan niche dan market tertentu, saya yakin masih bisa kegiatan itu masih bisa sustain. Tapi jangan
dilupakan bahwa dia punya peran-peran yang harus dia perankan secara spesifik, fungsi edukasi, fungsi penelitian, atau mensupport konservasi in situ secara finansial, secara teknis, atau secara ekspertis, silakan gitu. Tapi jangan kemudian hanya berpuluh tahun hanya sibuk mengurusin bisnis sendiri. Itu yang juga poin kritik dari saya buat itu. Sambil saya juga secara objektif mendukung bahwa ini kita tidak lagi menunggang untuk wisata, tetapi itu juga bukan karena argumentasi gajah lemah dan segala macam, tetapi karena etik. Setuju, tapi dengan argumentasi yang apa namanya, yang rasional. Ya. Bang, jadi kira-kira aktivitas pariwisata apa aja nih yang kalau misalnya itu melibatkan gajah, karena ini kan mereka sudah ada terlanjur di lembaga konservasi tadi ya. Nah, jadi aktivitas pariwisata apa yang dipandang etis gitu ya, bisa ya tidak mengganggu lah ya, tidak mengganggu kesejahteraannya gajah juga. Gitu. Saya mungkin mengambil contoh sederhana ya, di teman-teman yang di Sumatera, di Tangkahan kan juga ada LPT dan di support TNG ada exposure, ada interaksi antara visitor dengan gajah. Sudah lama tidak lagi melakukan riding. Dan tentunya mereka juga suffering. Ada periode yang tidak mudah bagi teman-teman di Tangkahan itu untuk bisa survive, untuk bisa mensupport pengolahan pakan dan segala macam. Nah, di sana itu kan langsung di dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Poin yang penting itu menurut saya adalah di sana itu gajah, kita bisa melihat gajah berinteraksi dengan alamnya. Jadi kita bisa trekking, tapi di bawah, melihat gajah di belakang, mengikuti gajah masuk ke hutan, ke Taman Nasional, melihat bagaimana dia compromise itu, landscape, terrain dan segala macam, bagaimana dia memilih pakan alaminya. Nah, itu dengan semua ambience-nya, bagaimana dia makan, suara dia makan rumput, bagaimana suara dia makan bambu yang meletus-meletus gitu. Itu semua sangat menarik bagi turis ya, dan tidak ada banyak orang yang bisa melihat bagaimana gajah berinteraksi langsung dengan habitatnya dan dia berjalan. Itu poin sangat penting. Masalah terbesar gajah di captivity, terutama di zoo, baik itu di negara maju, Eropa, di Amerika, adalah masalah kesehatan kaki. Kita bisa membayangkan kalau gajah dengan berat sekian ton, dia harus standing still di atas konkrit dalam waktu yang panjang, maka akan selalu ada masalah di kaki. Makanya gajah itu didesain dia memang harus berjalan. Nah, dengan yang tadi kita ikut gajah trekking, seperti manusia juga ya, harus jalan trekking juga di hutan dengan landscape-nya sendiri yang alami, dengan tanah yang dia injak, itu exercise yang luar biasa baik buat gajah, buat kesehatan gajah. Sambil jalan dia bisa mengambil berbagai macam vegetasi, variasi pakan yang juga alami buat dia. Nah, itu salah satu cara yang juga saya kira layak bisa mendapat feedback dari visitor ya, bisa di-charge juga seperti itu. Nah, yang lain itu di Tangkahan itu ada memandikan gajah, jadi orang bisa melihat bagaimana mahut berinteraksi dengan gajah, merawat ya food care-nya seperti apa, pedicure, manicure gitu ya. Si turis bisa ikut join seperti itu. Tapi ya pesan saya adalah itu semua harus dalam konteks edukasi. Jadi tidak hanya sekedar hiburan, ya. Tidak semata-mata hiburan buat turis, tetapi penuh syarat dengan informasi, edukasi, interpretasi dari mahutnya, dari kiper yang menjaga gajah. Nah, tadi dalam konteks beberapa LK yang punya kegiatan trekking, saya kira jangan sampai karena tidak ada riding, kemudian gajah hanya standing still di satu spot ya, akan jadi problem yang lebih berat. Dia harus tetap bisa exercise. Gajah harus tetap di bawah jalan, meskipun yang hanya di atas mahut, atau kita bisa jalan bersama di bawah ya. Dalam konteks itu
Sehingga gajah pertama tetap punya kesempatan exercise untuk berjalan, yang which is adalah kebutuhan vital dia tuh berjalan, kebutuhan yang sangat penting ya buat tubuh dan segala macam. Dan itu bisa dilakukan dalam satu kelompok, jangan individual, dalam herd, satu kelompok dia berjalan seperti yang kami lakukan ya, teman-teman lakukan juga di Tanggahan. Ya, berarti memandikan gajah gitu itu masih oke ya, masih Saya kira oke, masih ya, sesuai, itu. masih etik ya. Selama untuk mendapat value yang lebih tinggi, tentu ya semuanya itu tidak dalam konteks menghibur manusia, tapi harus syarat dengan edukasi dan juga penelitian. Jadi di LK, di banyak fasilitas captive seperti di Tangkan itu sudah banyak sekali melahirkan jurnal-jurnal. Saya sendiri mungkin terlibat dalam 8 jurnal yang sudah dipublikasi di jurnal yang berindeks Scopus misalnya, kan melahirkan banyak knowledge baru atau mengkonfirmasi knowledge yang di tempat lain misalnya. Itu juga peran-peran yang strategik yang bisa diperankan oleh lembaga konservasi yang memiliki fasilitas gajah. Iya. Tapi memang memandikan gajah itu memang menyenangkan sih. Ya, karena itu memandikan iya. gajah itu waktu di mana Mahout keeper itu bonding dengan si gajah. Iya. Karena ya lama-lama kita bisa lihat ya, seperti Mahout di Tangkahan itu kadang-kadang hanya dengan sudah punya telepati, mau belok kemana-kemana tuh nggak perlu lagi tanda lagi, sudah feeling. Seperti si Mahout punya keinginan seperti ini, mau kemari itu sudah dan kita lihat ketika gajah di dalam sungai kan dia bebas, tapi dipanggil masih mau. Jadi tidak harus selalu dengan paksaan, dengan pressure dan segala macam. Dia sudah terbangun bonding antara Mahout dengan si gajah. Tapi tentu berbeda ya, karena di situ mendapat kemewahan berada di dalam kawasan konservasi, di dalam taman nasional, bisa langsung berinteraksi dengan habitat alaminya yang juga persis dinikmati oleh gajah liar yang lain di dalam. Gajah liar minum air persis air yang sama yang diminum oleh mereka. Jadi gajah-gajah seperti yang di Tangkahan misalnya, dia merasa ya captive tapi rasa in situ. Jadi in situ yang kemudian mendapat servis pedicure gitu lah kira-kira. Jadi ada aktivitas seperti soalnya pernah juga nih Bang, saya ada melihat perbedaannya nih gajahnya. Jadi waktu itu kalau di Tangkahan kan dulu itu waktu masih boleh memandikan gajah ya. Itu masih kan iya udah lama ya. Jadi kan itu karena mereka sudah terbiasa dengan manusia, jadi kalau misalnya ada aktivitas saya mandiin gajah, mereka santai aja. Tapi saya pernah mandiin gajah itu di Trumon. Nah, itu beda tuh respon si gajahnya terhadap saya ya waktu itu yang mandikan. Kalau di Tangkahan mereka slow aja karena mungkin udah terbiasa gitu ya, ada orang yang mandiin. Tapi kalau di Trumon itu, jadi ketika pegang masih ada, kalau nggak salah tuh namanya Bayu ya, nama Bayu itu, jadi dia masih ada gadingnya itu, digosok-gosok dia gelisah. Itu Bang. Jadi terus saya aduh, ya udah deh, berhenti deh gitu. Sampai Mahoutnya itu sampai menenangkan gitu. Ya, itu semua kegiatan yang kita harapkan interaksi dengan gajah itu tidak ada yang bisa dilakukan tanpa latihan. Sesederhana kita lihat gajah tidur, ya, tenang tidur di mandi itu, ya itu dilatih. Dan latihan-latihan yang sekarang kita lakukan itu tidak lagi untuk keperluan sirkus. Zaman dulu itu kan kita kepandaiannya merasa hebat kalau bisa melatih gajah main harmonika, slam dunk, main basket gitu, standing, headstand dan segala macam. Sekarang tetap dilatih, tetapi untuk kepentingan menservis kebutuhan medis. Ketika dia dicek medis atau diambil darah, dia menerima perlakuan itu. Ketika dilakukan, misalnya untuk tes TB itu kita harus harus mengambil trunk wash ya, dari belalai itu harus dipegang. Kalau tidak dilatih, ini nggak akan mau gajah dipegang belalai dia gitu. Atau telinganya itu untuk ngambil darah, dia pasti goyang-goyang. Nggak akan. Tapi itu semua dilatih.
Nah, latih itu artinya butuh repetisi, butuh konsistensi, butuh disiplin. Hanya itu yang membuat kemudian kita selamat. Jangan dikira kita bilang orang India atau di Thailand itu hebat, mautnya, tapi kecelakaan gajah dengan kiper itu tinggi sekali. Ratusan orang mati. Di Thailand dan India. Meninggal ya gara-gara itu. Jadi dan kita Indonesia termasuk yang sangat rendah. Dan tidak mungkin kita bisa survive dan aman. Tetapi syarat utama kita bisa bekerja untuk bisa membantu mensejahterakan si gajah. Kalau kita kiper, tentu kita harus aman dulu. Kalau kita nggak aman, bagaimana kita bisa melakukan semua perawatan dan segala macam. Jadi tentunya pelatihannya sangat penting, bahwa bonding antara kiper, maut dengan gajah itu sangat penting. Latihan yang konsisten, disiplin yang baik itu yang menjamin kita itu aman interaksinya. Aman dengan maut, aman dengan dengan visitor gitu. Nah itu yang saya kira harus di maintain, karena skill itu bisa dinamis ya, dan itu harus dijaga tetap disiplin. Disiplin. Bang, ini menurut Abang apa yang harus dilakukan? Karena kan ini ada transisi ya antara ini ada 3 aspek ya. Menurut Abang itu apa yang harus dilakukan dalam transisi ini? Karena ini ada peraturan, terus kemudian ini ada 2 aspek yang dilibatkan ya, ada pelestarian, ada ekonomi pariwisata. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk bisa menghadapi smooth transition ya? Iya. Pertama saya kira kita perlu lesson learn dari tempat-tempat lain yang lebih dulu mengalami itu ya. Seperti Tangkahan itu dulu ketika sudah lama berhenti riding, berhentinya dulu adalah ketika travel agent yang menjual paket di luar negeri itu diserang oleh kelompok animal rights activist ya. Kemudian bukan langsung ditangkahannya, tetapi kemudian pihak yang di luar yang bisa menjual paket itu tidak bisa lagi menjual paket untuk riding. Itu terjadi di Thailand, di mana-mana ya. Nah itu yang kemudian kita kan bermanuver dengan situasi itu. Tentu ada masa-masa yang sulit ya bagi teman-teman untuk bisa beradaptasi secara kreatif, meng-create cara-cara interaksi lain supaya tetap bisa menerima, melayani turis, wisatawan dan segala macam. Ini memang mungkin perlu belajar dari contoh-contoh yang ada, tapi saya kira yang harus menjadi basis pemikiran kita juga nggak kemudian buru-buru mikir murni untuk bagaimana nih orang supaya bisa bisnis berlanjut, tetapi tentu berbasis kepada anchor-nya, ini perannya apa. Jangan sampai kita detach antara mandat yang diberikan kepada LK, yang fungsi yang kita kemudian semua interest adalah konservasi ex situ, penelitiannya, edukasinya, maka semua kita akan concern ikut bantu. Tapi kita nggak akan mungkin membantu orang yang murni pure business gitu, karena poinnya apa gitu ya. Itu yang kemudian jangan dalam diskusi ini, dalam kita berpikir ke depan, jangan kita melepaskan fungsi dari tadi. Peran-peran itu harus diperkuat. Karena di dalam peran itu bisa juga ada muncul resources. Ketika penelitian diperkuat, tentu ada kemudian dana-dana penelitian yang bisa diakses oleh lembaga-lembaga LK itu. Berkolaborasi dengan universitas lokal dan internasional misalnya. Kemudian juga dalam konteks edukasi ada banyak ragam pola-pola edukasi yang bisa di-create, interaksi, tapi tadi tidak melupakan bahwa walaupun tidak menunggang, tapi si gajah butuh exercise, dia tetap butuh space ya, butuh landscape, tetap di-maintain, dia bisa berjalan bersama itu. Saya kira salah satunya mungkin bisa berjalan ya, trekking bersama gajah, tentunya butuh landscape yang menarik untuk kemudian melihat ya, seperti di Tangkahan itu melihat gajah berinteraksi dengan alamnya. Bagaimana dia minum, bagaimana dia memilih ya berbagai jenis vegetasi yang beragam, jenis apa yang dia makan, ya, kemudian bagaimana dia
compromise dengan terrain yang kadang-kadang waduh slope topografi yang ekstrim itu kadang-kadang kita udah serem ya kan, tapi dia lakukan sambil makan, itu artinya dia nyantai sesungguhnya. Kita aja yang takutan, tapi dia lakukan itu di pinggir jurang dan naik seperti itu atau turun dalam keadaan terjal, dilakukan sambil dia makan gitu. Artinya dia tuh nggak mungkin orang stres tuh makan gitu. Dia lakukan sambil santai. Nah ini semua itu hal yang menarik untuk dilihat, kita pelajari. Dalam proses itu kita bisa interaksi dengan Mahout, dengan kipernya, mendapat story tentang bagaimana behaviornya dan segala macam. Di dalam proses itu juga kita melihat interaksi antara individu, ya. Dia gatal terus nggaruk punggungnya ke pohon misalnya. Kita ngelihat dia dipukul kayu, kita sedih mau nangis, tapi dia nggaruk gatal aja pada level tuh kayu tumbang. kayu kering itu segede gini itu. Habis mandi gatal nggaruk gini tumbang ya. Nah kita dipukul mau dikit pakai kayu itu mendisiplinkan apa dan nangis aja, nggak matching gitu. Nah ini yang kadang-kadang ya banyak hal-hal yang seperti itu. Makanya kita tentunya harus sangat etik, ya, tetapi kita harus mendudukkan sesuatu itu pada porsi-porsinya. Saya. Bang, ada rekomendasi nggak terhadap seluruh pihak yang terlibat, kira-kira apa yang harus dilakukan? Misalnya tadi Abang sudah banyak menyebut mengenai kontribusi dari lembaga konservasi ini, gitu ya. Terus juga apa yang bisa dilakukan berbagai pihak untuk menyikapi pariwisata yang melibatkan gajah agar lebih etis, lebih berkelanjutan lah. Ya, saya tadi sebagian kita sudah diskusikan. Saya tuh kenapa akan terbata-bata menceritakan itu? Kenapa? Karena kepala saya disedot oleh kepentingan yang lebih besar. Isu konservasi gajah di Sumatera, di habitatnya, strategi konservasi ex situ lain yang link langsung di in situ gitu. Bagaimana captive breeding kita, ya, peran-peran ex situ ini kan captive breeding harus sangat sukses. Nah itu yang kemudian banyak menyita. Tetapi kalau diajak berpikir tentang bagaimana pemanfaatan di LK ini, ya tadi mungkin bagian yang kita diskusikan harus lebih kreatif, tapi tetap harus menjadi mandat konservasi yang diletakkan ke mereka itu harus menjadi anchor utamanya, berbasis daripada fungsi edukasinya. Dari situ baru berkreasi. Lalu dari penelitian bisa juga diperankan sehingga mereka bisa self-sufficient, bisa tetap survive secara kreatif itu. Saya kira barangkali itu, Mbak Wiwi. Baik, ada kata-kata penutup nih, Bang Wadi. Kita udah ngobrolnya udah banyak juga ya, saya belajar banyak ini. Ya, saya kira ini momen yang hari-hari yang cukup menyenangkan buat saya sekarang melihat di media dimanapun semua orang bicara soal gajah dan ini berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu ketika tidak ada yang tertarik bicara soal gajah. Tetapi juga tadi yang saya sampaikan bahwa publik itu tidak banyak mendapat kesempatan terekspos dengan gajah dalam konteks yang lebih positif. Either dia kemudian menjadi korban dibunuh, konteksnya negatif, atau sebaliknya dia mencederai orang, merusak kebun, juga negatif. Jadi dia korban, dia pelaku, dua-duanya dalam konteks negatif. Sehingga saya khawatir kita harus mendapat mandat publik yang lebih luas. Nah ini bisa support dari masyarakat bisa akan terganggu karena image yang mereka dapat selalu dalam konteks terekspos dengan gajah dalam konteks yang negatif. Ini diperparah dengan kadang-kadang sebagian kita orang konservasi, komunikator konservasi yang justru ingin berupaya ya mendukung konservasi, kadang-kadang cara kita mengekspos gajah ke publik justru kemudian menambah citra negatif yang
dibebankan pada gajah. Nah, sekarang juga banyak tren, ya saya mengapresiasi siapapun yang kemudian ingin ya, sayang sama gajah, membantu gajah, tapi harus hati-hati. Jangan sampai gajah kemudian overwhelm. Seolah ketika ada habitat, ada hutan yang penting, ini karena gajah, lalu kita konfront gajah dengan semua masyarakat, dengan semua yang lain, dengan sektor pembangunan. Seolah tidak ada alasan lain, kita harus konservasi hutan itu hanya gara-gara gajah. Padahal, tanpa gajah kita nggak pengen juga ada banjir dan longsor. Toh. Ya. Tanpa gajah kita masih butuh oksigen. Tanpa gajah kita masih butuh air. Come on. Jangan kemudian semuanya dibebankan ke gajah. Nggak fair. Nggak fair buat gajah. Nah, jadi kita yang berkomunikasi ke publik, silakan kita sayang sama gajah, tetapi juga harus hati-hati dalam kita memframing gajah untuk membenturkannya ke mana-mana, karena dia sudah sangat berat bebannya gajah. Kemudian kita jangan semata-mata karena gajah lalu kita konfront gajah dengan semua kepentingan semua sektor yang lain. Mari secara fair, kita butuh hutan. Tanpa gajah pun kita butuh air, butuh terhindar dari bencana, banjir, longsor, kita butuh oksigen, kita butuh kehidupan yang lebih baik. Masyarakat butuh akses kesehatan, dia butuh bidan kalau melahirkan, jangan di tengah hutan, di tempat dia merambah nggak ada apa-apa, tidak ada edukasi, tidak ada akses ke market, tidak ada transportasi dan segala macam. Ini nggak fair. Ada banyak alasan kita melestarikan hutan. Tetapi jangan bebankan hanya ke gajah. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Wahdi. Ini saya belajar banyak. Saya juga yakin Sobat Desma juga belajar sangat banyak sekali dari percakapan kita hari ini. Nah, demikian obrolan hari ini mengenai gajah dan Sobat Desma. Ikuti terus Leaders Talk Tourism, seri podcast dari Desma Center bersama kami, bersama saya Wiwi Madayani, dengan topik-topik menarik lainnya. Salam pariwisata berkelanjutan.